Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Anak-anaknya Ustadz yang Ustadz banggakan di jenjang kelas 10. Di pertemuan kali ini Ustadz akan menyajikan sebuah video yang masih berhubungan dengan materi fungsi kuadrat. Oke, Insya Allah di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah membahas beberapa materi, yaitu bentuk umum, sketsa, menggambar grafik. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustadz akan membahas untuk materi menyusun rumus fungsi kuadrat. Keadaan yang keempat ini berarti kebalikan keadaan yang ketiga. Jadi nanti jika diketahui grafiknya, kita diminta untuk mencari fungsi penyusunnya, berarti kita menggunakan keadaan yang keempat. Atau mungkin diketahui keadaan karakteristik yang berhubungan dengan grafik fungsi, maka kita bisa menentukan rumus dari fungsi kuadrat tersebut. Sebelum kita mulai untuk keberkahan di pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar, untuk menyusun rumus fungsi kuadrat itu jika memenuhi salah satu dari 3 keadaan yang Ustadz sajikan. Nah, yang pertama yaitu jika diketahui titik puncak dan 1 titik sembarang. Yang kedua, diketahui titik potong sumbu X dan 1 titik sembarang. Dan yang ketiga, jika diketahui 3 titik sembarang. Oke. Titik sembarang di sini artinya adalah sebuah titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Nah, itu adalah titik sembarang. Kalau titik puncak, berarti jelas titik yang berada di ujung teratas atau mungkin titik yang berada di ujung terbawah. Itu titik puncak. Kalau titik potong sumbu X berarti ya koordinat yang dilalui oleh grafik dan terletak pada sumbu X. Itu berarti artinya titik potong terhadap sumbu X. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ustadz akan fokus ke bentuk yang pertama dulu, yaitu bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya dan 1 titik sembarang yang dilalui oleh grafik tersebut. Nah, jika keadaannya adalah memenuhi keadaan ini, maka yang kalian lakukan adalah kalian nanti bisa mencarinya menggunakan rumus ini. Nah, Y sama dengan Fx sama dengan A dalam kurung X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. XP sama YP adalah koordinat titik puncak. Oke, tujuan kita nanti adalah kita mencari nilai A-nya. Nah, gunanya titik sembarang ini adalah digunakan bantuan untuk mencari nilai A-nya. Ini nilai A dapat ditentukan dengan mensubstitusikan pasangan-pasangan absis dan orbit di titik C. Titik C ini adalah titik sembarang ini. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Oke. Misalkan soalnya adalah tentukan fungsi kuadrat yang mempunyai nilai ekstrim 6 untuk X sama dengan negatif 2 dan bernilai 2 untuk X sama dengan negatif 4. Nah, dari soal ini berarti kita harus menganalisis kira-kira yang diketahui itu apa saja. Karena di sini yang diketahui adalah nilai ekstrim, berarti ini merupakan nilai YP. Ya, nilai ekstrim, nilai maksimum, nilai minimum, itu merupakan nilai YP. Kalau ini sebagai YP, ya berarti pasangannya ini X-nya ya sebagai XP-nya. Kemudian bernilai 2 untuk X sama dengan negatif 4. Berarti ini adalah titik sembarangnya. Karena ini X-nya negatif 4, berarti 2 ini sebagai apa? Sebagai Y-nya. Berarti kalau saya tulis kurang lebih seperti ini. Nah, soal di atas itu mempunyai nilai ekstrim 6 untuk X sama dengan negatif 2 dan bernilai 2 untuk X sama dengan negatif 4. Nah, berarti artinya soal di atas itu mempunyai titik puncak pada koordinat min 2,6 yang artinya min 2 sebagai XP dan 6 sebagai YP-nya. Dan melalui titik sembarang dengan koordinat negatif 4,2. Oke. Kalau sudah didapatkan ini, berarti kita substitusikan XP-nya ini ke rumus tadi. Nah, sehingga menjadi bentuk ini. Nah, Ustadz ambil yang Y sama dengan ya, karena nanti di sini ada karena dikoordinatkan X, Y. Ustadz ambil yang bentuk Y sama dengan. Berarti Y sama dengan A dalam kurung X tambah 2. Loh, tambah 2 dari mana? Nah, ini XP-nya negatif 2. Nah, di sini adalah
negatif XP. Nah, min dalam kurung min 2, sehingga hasilnya adalah plus 2. Ditambah 6, 6 dari mana? Ya YP-nya 6. Oke, kalau sudah, tujuan kita berikutnya adalah mencari nilai A-nya. Oke, ya, bagaimana kita bisa mencari nilai A-nya? Ya berarti kita dengan substitusi titik sembarangnya. Nah, kita masukkan titik min 4,2 ini ke fungsi yang tadi sudah kita tentukan. Yang ini. Nah, ini. Nah, sehingga kita substitusikan menjadi hasilnya seperti ini. Nah, ingat, titik itu adalah X, Y. Berarti min 4 menempati posisi X dan 2-nya menempati posisi Y. A-nya tetap karena A-nya yang kita cari. Oke, kalau sudah berarti kita masukkan min 2 sama dengan A dalam kurung min 4 tambah 2 pangkat 2 ditambah 6. Oke, sekali lagi min 4 sama 2 dari sini ya. Min 4 itu X, 2 itu Y. Karena titik itu adalah X, Y. Oke, min 4 tambah 2 hasilnya adalah min 2. Karena dikurung harus kita operasikan dulu. Min 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 kali A hasilnya 4A. Oke, sehingga didapatkan 2 sama dengan 4A tambah 6. Nah, sampai sini yang kita lakukan apa ya? Kita kelompokkan 6 sama 2. Karena 6 tidak bisa dijumlahkan dengan 4A. Berarti 2 kurangi 6 sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan negatif 4 bagi 4. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Oke, kalau sudah ketemu A-nya negatif 1, apakah selesai? Belum. Karena kita diminta mencari fungsinya. Berarti A-nya kita masukkan ke sini. Nah, A-nya kita ganti negatif 1. X sama Y-nya tetap. Nah, berarti fungsinya Y sama X hanya untuk mencari nilai A. Kalau A-nya ketemu, berarti kita tulis bentuk ini. Dengan A-nya kita ganti nilai yang sudah kita tentukan. Sehingga menjadi bentuk ini. Y sama dengan, nah ini kan A. Ini kan A, A-nya min 1, berarti min 1 dalam kurung X tambah 2 pangkat 2 tambah 6. Atau kalau kita jabarkan menjadi bentuk ini. Nah, atau kalau Y-nya kita ganti fx menjadi bentuk ini. Nah, Ustadz, dari mana penjabaran ini? Nah, kalau penjabaran ini bisa Ustadz terangkan dari keadaan ini. Nah, kita jabarkan bentuk ini. Ini kan X plus 2 pangkat 2. Berarti artinya X plus 2 kali X plus 2. Oke, karena perkalian kita kalikan dulu. X kali X, X kuadrat. X kali 2X, 2X. 2 kali X, 2X. 2 kali 2, 4. Dalam kurung ini ada yang sejenis, yaitu 2X tambah 2X, yaitu 4X. Nah, karena ini masih perkalian ya, kita operasikan kali dulu. Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat. Min 1 kali 4, min 4X. Min 1 kali 4, hasilnya adalah min 4. Apakah kalikan 6 juga? Tidak, karena 6 ini berdiri sendiri. Nah, jadi min satunya cukup kita kalikan yang dalam kurung. Nah, sampai sini kita lihat ada enggak suku yang sejenis. Nah, ternyata di sini ada yang sejenis, yaitu min 4 sama 6. Nah, min 4 tambah 6 hasilnya 2. Sehingga bentuk penjabaran dari ini adalah bentuk yang paling bawah ini. Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Jika nanti ada yang masih belum paham, bisa konfirmasi ke Ustadz atau mungkin ke Ustadzah. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu barunya dan semoga semakin semangat untuk belajar matematikanya. Oke, insya Allah ini yang Ustadz sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ustadz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.